Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, hari ini kita membahas Matius 7, ayat 1-5. Yesus mengecam kebiasaan mencela kesalahan orang lain, tapi mengabaikan kesalahan diri sendiri. Orang Kristen harus hidup sesuai standar kebenaran firman Tuhan sebelum melihat atau menilai perilaku orang lain. Tapi ayat ini
jangan dijadikan alasan untuk lalai menjalankan disiplin dalam gereja. Matius 18 ayat 15 sampai 17 tentang menasehati, menegur, mendisiplin sesama saudara dalam Tuhan atau dalam jemaat. Ayat 6, Tuhan Yesus keras sekali menyebut bahwa orang yang terus hidup bebal, walaupun sudah dinasehati, ditegur, didisiplin, tidak juga mau bertobat, diumpamakan berkelakuan sebagai anjing atau babi. Ayat 7 sampai 11, Tuhan Yesus mendorong agar kita bertekun dalam doa, disertai hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, dan berdoa sesuai kehendak Tuhan. Jadi, jangan putus asa, terus berdoa, sekalipun Tuhan menjawabnya tidak dengan segera. Sebab Kristus menjanjikan bahwa Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Bapa mengasihi kita lebih dari seorang ayah mengasihi anaknya. Bapa mau memberikan solusi bagi permasalahan hidup anaknya dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemberian yang terbaik ialah Ia mau memberikan Roh Kudus pada anak-anaknya yang sungguh-sungguh meminta sebagai penasehat dan penolong sejati. Ayat 12-14, hanya sedikit orang yang akan masuk melalui pintu pertobatan sejati, siap menyangkal keinginan daging, berusaha menaati firman Tuhan, sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya, tekun dan setia dalam iman, kesucian dan kasih, sampai dengan akhir kehidupan. Ada berkat yang besar bagi orang yang berkualitas seperti itu dalam kerajaan Allah. Tetapi setiap orang yang mengikuti Yesus tidak akan juga luput dari penganiayaan atau kesusahan. Jadi Yesus mengajarkan bahwa mengikuti Yesus adalah memiliki kewajiban-kewajiban yang besar untuk hidup dalam kebenaran, siap mengalami penganiayaan dan penderitaan karena kebenaran, bersedia untuk mengasihi musuh dan menyangkal diri. Jadi tidak mudah saudara untuk mengikuti Yesus itu. Perlu Roh Kudus untuk menolong, menyertai senantiasa. Ayat 15-23. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Guru palsu secara lahiriah tampak saleh, tapi dalam hati adalah serigala buas. Jadi kita harus lihat dari buahnya. Pertama, lihat sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apakah ia lebih mengutamakan kepentingan atau harga diri atau prestise daripada menaati kehendak Tuhan? Yang ketiga, apakah ia hidup tidak tunduk firman Tuhan, menganggap remeh soal kebenaran dan kesucian? Jadi, seorang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu adalah syarat menjadi guru atau mengajar firman Tuhan. Walaupun kita belum sempurna, tapi seharusnya prosesnya ke arah seperti itu. Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah harus melalui satu pengampunan Allah yang diberikan karena iman dan pertobatan yang diperoleh oleh kasih karunia karena kematian Kristus di salib sebagai korban bagi dosa kita. Yang kedua, ketaatan pada kehendak Allah. Ini juga bisa kita lakukan karena kasih karunia. Jadi kita harus selalu berdoa dan berusaha sungguh-sungguh untuk setiap hari hidup taat pada firman Tuhan. Artinya mematikan dosa dan hidup sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Roma 12. Tuhan Yesus tegas menyatakan bahwa akan ada banyak orang yang melayani dalam nama Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya pada akhir zaman Tuhan tidak mengenal mereka. Jadi setiap murid Tuhan harus mengabdi total pada firman Tuhan dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan adalah standar nilai hubungan seseorang dengan Tuhan. Allah selalu menginginkan supaya para pelayannya hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Harap baca dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Jangan sampai jadi alat iblis yang menyamar jadi pelayan Tuhan. Ayat 24 sampai 27. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Tetapi orang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Dan ketika badai kehidupan melanda, orang bijaksana dapat tetap berdiri teguh, sedangkan orang bodoh akan hancur lebur. Jadi, saya dan saudara yang mana? Sekian, Tuhan memberkati.